Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu ya menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah kalau dalam keadaan baik dan sehat ya. Oke, sebelumnya Ibu presensi dulu ya. Anastasia, Ricky, Riva, Nina, Titi, Siva. Ada yang belum Ibu panggil? Oke, berarti di kelas ini semuanya hadir ya. Baik. Kalau semuanya hadir, berarti kalian sudah bisa menerima pembelajaran kita hari ini ya. Baik. Minggu kemarin Ibu sudah memberikan PR sedikit ya. Kenapa Ibu katakan PR sedikit? Karena kan PR ini hanya membaca sekilas tentang apa coba? Ada yang bisa jawab? Iya, betul. Tentang materi teks eksplanasi. Baik, jadi di hari ini kita akan mengulas materi tentang teks eksplanasi. Baik, kita awali dulu tentang pengertian ya. Nah, pengertian teks eksplanasi. Ada yang tahu pengertian dari teks eksplanasi itu apa? Kalau ada yang bisa menjawab, bisa angkat tangan ya. Iya Mbak, apa? Betul, jadi teks eksplanasi itu adalah teks yang di situ itu menceritakan Nah, jadi teks eksplanasi itu adalah ini. Teks yang mengulas tentang fenomena, baik itu fenomena alam, fenomena sosial, maupun fenomena budaya yang terjadi di sekitar kita. Oke, sudah paham tentang pengertian teks eksplanasi? Selanjutnya kita beralih ke struktur. Strukturnya ada 3, apa saja ayo? 1. Iya betul, ada pernyataan umum. Nah, di pernyataan umum ini biasanya berisikan tentang pernyataan umum dari sebuah fenomena itu. Misalnya, fenomena terjadinya hujan. Nah, fenomena yang dituliskan di pernyataan umum ini adalah pernyataan umum tentang hujan. Misalnya, hujan adalah fenomena yang bla 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 gitu. Jadi umum lah, maksudnya kalian bisa mencarinya di Google gitu. Jadi belum masuk ke intinya, masih ke secara umum hujan, pengertian hujan secara umumnya itu apa sih gitu. Jadi struktur yang kedua apa? Iya betul, deret penjelas. Nah, di deret penjelas ini yang namanya penjelas berarti menjelaskan yang ada di pernyataan umum ini. Berarti dia menjelaskan fenomena itu. Isinya biasanya adalah sebab terjadinya fenomena itu apa. Misalnya kan fenomenanya hujan. Sebabnya apa sih kok bisa terjadi hujan? Lalu apa yang disebabkan dari adanya hujan ini? Jadi ada sebab akibatnya. Jadi di sini isinya adalah sebab akibat dari fenomena itu terjadi. Yang ketiga adalah apa? Iya, interpretasi. Interpretasi ini atau biasa disebut juga dengan simpulan. Biasanya di sini ini isinya adalah yang sudah mewakilkan dari isi di pernyataan umum dan juga di deret penjelas. Jadi kalian dirangkum aja gitu loh. Jadi ini sudah kesimpulan dari berdua. Paham sampai sini? Sekarang masuk ke unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan apa saja?
ada yang bisa menjawab? Oh iya, apa? Penggunaan istilah. Oh iya, satu, penggunaan istilah. Nah, penggunaan istilah ini tuh maksudnya apa? Penggunaan istilah ini maksudnya adalah biasanya di pernyataan umum ini atau apa ini atau di inilah ya isinya ini tuh ada istilah-istilah, misalnya istilah ilmiah. Misalnya kan kalau dengan yang berkaitan dengan bencana alam itu biasanya ada BMKG, itu istilah, masuk istilah gitu. Terus istilah bukan hanya istilah ilmiah saja ya, tapi bisa istilah asing juga. Jadi itu penggunaan istilah. Yang kedua apa? Penggunaan keterangan waktu. Iya, menggunakan keterangan waktu. Nah, jadi waktunya itu harus jelas kapan terjadinya itu. Biasanya kalau hujan itu terjadi di musim dari bulan apa sampai apa gitu, biasanya dijelaskan secara detail. Yang ketiga, Penggunaan konjungsi antar kalimat. iya betul, menggunakan konjungsi. Nah, jadi di situ ada konjungsi. Kalian sudah paham kan tentang konjungsi? Ada misalnya dan, namun, ketika ada di situ dipakai. Dan selalu ingat ya, bahasa yang ada di teks eksplanasi ini haruslah berupa fakta. Jadi dari sumber-sumber yang terpercaya. Jadi kalian tidak boleh ngarang gitu. Jadi kalian harus misalnya membuat teks eksplanasi tentang suatu fenomena baik itu sosial maupun budaya, kalian juga harus mencari sumber datanya yang secara fakta gitu. Jadi kalian bisa browsing gitu ya. Paham sampai sini? Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, berarti sudah paham ya tentang materi teks eksplanasi ini. Berarti kalian sudah siap untuk menerima tugas dari ibu. Tenang aja, tugasnya masih tugas kelompok karena masih latihan, oke? Jadi tugasnya karena kelompok, kita buat kelompok dulu ya. Kelompoknya secara berhitung aja supaya cepat. Dimulai dari kamu Mbak berhitung ya. Oke, sudah terbentuk kelompoknya. Baik, kalau sudah, sekarang boleh ini duduknya bergabung sama kelompoknya masing-masing ya. Kalau sudah, aduh kenapa ini kok rame? Jangan rame ya. Oh gini, biar kalian bisa semangat mengerjakan tugasnya, biar terpancing semangatnya, karena emang dari dulu ya setiap kali dikasih materi itu kalian semangat bisa jawab, tapi kalau udah masuk tugasnya yang dikasih tugas kan biasanya lemas. Sekarang ibu kasih pemanasan ya. Jadi setiap kali ibu tanya semangat pagi, kalian jawabnya semangat. Semangat pagi yang kedua jawabnya semangat juga. Ibu bilang semangat pagi yang ketiga, kalian jawabnya semangat, semangat luar biasa gitu ya. Tahu? Oke, siap? Oke. Ibu hitung dulu ya. 1, 2, 3. Semangat pagi. Semangat. Semangat pagi. Semangat. Semangat pagi. Semangat, semangat luar biasa. Baik. Udah semangat ya berarti. Baik. Kalau gitu ibu akan menjelaskan penugasan kita hari ini ya. Oke, jadi tugasnya ini kalian tuh udah berkelompok nih ya. Ibu minta untuk setiap kelompok ini membuat teks eksplanasi. Nah, di sini ibu sudah ada gambar tentang fenomena. Nanti ada fenomena alam, ada fenomena lainnya juga. Ini ibu kebetulan bawanya yang fenomena alam dulu. Tadi mau bawa yang fenomena budaya sama sosial, lupa print ya. Jadi bawa yang fenomena alam dulu nggak apa-apa. Di sini tugasnya kalian membuat setiap kelompok satu aja teks eksplanasi, kalian diskusikan ya. Nah, dari gambar ini kalian buat ini nanti ada pernyataan umumnya, deret penjelas sama interpretasinya ya. Jadi misalnya di sini gambarnya fenomena pelangi, berarti kalian harus membuat tentang fenomena pelangi gitu. Tapi kalian nggak boleh ngarang ya, kalian harus Google ya dari sumber. Jadi biar itu tuh fakta, jadi bukan dari pikiran kalian sendiri. Paham? Kalau sudah paham, ibu akan membagikan ini kertasnya ya. Baik, ibu akan membagikan. Oke, ibu kasih waktu 10 menit ya untuk mengerjakan dan diskusi. Nanti setelah ini selesai kalian mengerjakan, nanti akan dipresentasikan. Oke, ibu kasih waktu 10 menit.
sudah 10 menit ya, berarti sekarang kita waktunya untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Baik, dimulai dari kelompok Mbak. Silakan membacakan aja ya. Jadi presentasinya siap anak dalam satu kelompok itu membacakan aja. Gak apa-apa, yuk. Terjadinya gempa bumi. Gempa bumi terjadi pada retakan dalam rak bumi yang disebut patahan. Patahan terbentuk karena batuan rapuh dan pecah yang disebabkan oleh tekanan besar atau merenggang, menekan, atau memilin yang mendesaknya. Tekanan yang timbul di daerah kerak ini disebabkan oleh pergerakan perlahan-lahan lempeng bumi. Gempa bumi terjadi karena tekanan semakin meningkat di daerah batuan sampai pada tingkat tertentu sehingga terjadi pergerakan mendadak. Pergerakan ini dapat menciptakan patahan baru ketika batuan pecah pada titik terlemah, atau pergerakan menyebabkan batuan menggelincir di sepanjang patahan yang ada. Ketika ini terjadi, sejumlah besar energi dilepaskan bersamaan dengan dilepasnya tekanan. Energi yang dilepaskan menyebabkan batuan di sekitarnya bergetar sehingga terjadi gempa bumi. Titik tempat batuan menggelincir atau pecah titik pertama kalinya sehingga menyebabkan gempa bumi disebut fokus. Tempat di permukaan bumi yang berada tepat di atas fokus disebut epicentrum. Baik, berarti kita sudah mendengarkan ya. Tadi itu fenomena apa? Gempa bumi. Jadi tadi sudah jelas ya. Di tes eksplanasi tadi itu yang dijelaskan pertama ada pernyataan umum tentang gempa bumi itu apa gitu. Jadi gempa bumi itu seperti ini gitu. Setelah itu ada deret menjelas. Di deret menjelas tadi kalian mendengarkan nggak? Kan di situ ada penyebab dari gempa bumi dan ada juga akibat dari gempa bumi. Yang ketiga itu interpretasi atau kesimpulan. Jadi sudah paham ya semuanya? Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada, sekarang itu nanti dikumpulkan ya. Lalu ibu akan memberi tugas. Untuk ini tugasnya individu ya. Individu lah dikerjakan di rumah. Kalian bisa browsing. Tugasnya adalah setiap anak membuat teks eksplanasi. Tema bebas, fenomena bebas, yang penting beragam. Satu kelas ini nggak hanya fenomena alam aja, nggak hanya fenomena sosial aja, nggak hanya fenomena budaya aja ya, jadi beragam gitu. Nah, kalian sistematika pengerjaannya diketik aja, nanti di print, setelah itu dikumpulkan. Tugas yang kedua, kalian membaca sekilas materi yang akan kita pelajari di minggu depan. Jadi tugas kalian ada dua, yaitu pertama, membuat teks eksplanasi, diketik lalu di print. Yang kedua, membaca materi secara sekilas. Biar besok kalau ibu tanya tuh kalian sudah ada sedikit gambaran gitu ya tentang materi. Baik, ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, ibu cukupkan aja ya pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf kalau ibu masih ada kurangnya. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.